Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' ahya bina nashkuru ila Allahi syukran adiman alladzi qatata'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an nata'allam fi hadhil fursa. Sanian salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadul mati ila nur au ila siratim mustaqim. Baiklah murid-murid sekalian, Bapak akan menerangkan beberapa kosakata bahasa Arab dan artinya, dan nanti mohon dihafalkan ya, setoran minggu depan. Ya, baiklah, yang pertama itu manjadda wajada, yang berartinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Di sini menuntut kita untuk selalu bersungguh-sungguh agar impian kita bisa terwujud dan berhasil gitu ya. Sanian man sobaro dhafiro, barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Jadi di sini menerangkan dan menuntut kita untuk selalu bersabar agar kita menjadi orang yang beruntung dari beberapa hal. Nomor salis mansaro ala dalbi wasola, barang siapa yang berjalan di atas jalannya maka ia akan sampai. Jadi di sini menerangkan bahwa melebihilah apa ya, kalau kamu semuanya menuntut ilmu, lebihilah teman-temanmu dalam menuntut ilmu. Maksudnya lebih giatlah. Jadi kalau kamu lebih giat daripada teman-temannya kamu, maka nanti kamu akan menjadi orang yang sukses. Namro Robbi man qala sodiku qala sodikuhu, barang siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Lah di sini untuk kita untuk selalu berbuat atau selalu bersikap jujur. Guna kita mempunyai banyak teman. Kalau udah sering nipu, sering bohong gitu kan, teman-temannya jarang, malas mau berteman sama dia. Namro homis jalis ahla asidki wa al-wafai, pergaulilah orang-orang yang menepati janji. Di sini menuntut kita orang berteman dengan teman-teman yang jujur, bukan yang pembohong. Kalau teman-temannya yang pembohong, nanti ya terima resiko sendiri kalau kita kena bohong juga gitu ya. Namro sadis mawaddatu as-sadiqi tazarru waqta ad-diki, kecintaan seseorang teman itu akan terlihat pada saat kesulitan. Nah, di sini menerangkan bahwa kalau temanmu itu emang menganggap kamu itu teman, kita lihat pada waktu susah teman kita bantu apa atau tidak, atau justru menghilang, aku lagi sibuk, aku lagi apa gitu. Itu faedah teman yang cinta sama kita. Nomor 7 wama al-lazatu illa ba'da atabi, tidak ada kenikmatan kecuali setelah susah payah. Emang jadi kalau udah kita susah payah gitu ya, itu pasti rasanya
usaha kita itu pasti akan cek nikmatnya itu ya. Seperti orang-orang yang kerja gitu, kerja nanti kan dapat uang, di situ dapat uang kan rasanya nikmat kan, siapa yang nggak mau dapat uang. nomor 7 udah ya. Nomor 8, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, yang artinya kesabaran itu membantu segala pekerjaan. Emang, tapi aslinya sabar itu pahit ya. Sabar itu pahit, susah dijalankan, tapi kesabaran itu membantu segala pekerjaan. Jarrib walahib takun arifan. Tuntutlah, cobalah, perhatikanlah, niscaya engkau akan paham. Jadi kalau di sekolah ada guru yang mengajar, itu cobalah diperhatikan, perhatikan sampai jam selesai, nanti main dah terserah. Perhatikan saja, dengerin, gak usah dipahamin. Pasti cuma didengerin aja udah pasti ada yang nyantol gitu ya. Beda halnya dengan yang udah biar gak mau dengerin, main HP aja apa, yo gak pinter kalian. Nomor 10, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang kubur. Jadi antum sekalian kalau menuntut ilmu jangan cuma di sekolah saja, kalau bisa di rumah. Malah ini justru malah sampai ke liang lahat, sampai kita mati. Jadi setelah nikah, setelah banyak orang udah tamat sekolah itu kan udah nggak mau nyari ilmu, itu salah. Jadi seharusnya sampai ke liang lahat pun gitu kita tetap harus mencari ilmu. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Di sini arti sebenarnya itu pekerjaan hari ini itu lebih baik daripada pekerjaan esok hari. Yang intinya lakukanlah hari ini daripada besok hari. Soalnya besok hari masih banyak pekerjaan yang lain yang tidak kita ketahui. Jadi jangan menunda-nunda waktu itu ya. Al-waktu asmanu minad dhahabi lah ini kan. Karena kalau menunda-nunda waktu, soalnya waktu itu lebih mahal daripada emas, dan waktu itu gak bisa putar kembali, gak bisa balik kembali gitu. Mau jadi kecil lagi gak bisa. Soalnya waktu itu susah, lebih mahal daripada emas ya, gak bisa dibeli. Al-aklu salimu fi jismi salim, akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Jadi kalau antum badannya sehat, pasti akalnya sehat. Maksudnya kalau antum itu sakit, jadi akalnya itu gak fit, gak 100% lah. Khairul jalisin fi zamanil kitabun, sebaik-baiknya teman duduk adalah buku. Ya betul itu. Jadi kemana-mana lu bisa ada bak buku gitu, bak buku tulis. Bak buku tulis, bak buku bacaan, entah bacaan apa itu yang intinya mengandung ilmu ya. Jangan bawa komik. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memetik. Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan menerima kebaikan, dan barang siapa yang beramal buruk maka dia akan mendapat balasan juga. Itulah intinya. Khairul ashabi man yadulluka ala khairin. Di sini menerangkan sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan kamu pada kebaikan. Jadi kalau yang menunjukkan kamu pada kejelekan itu teman yang gak sayang kamu.
gak eman sama kamu itu, malah dijerumuskan gitu. Jadi pergaulannya harus pinter-pinternya milih teman. Kalau kiranya temannya itu baik, menunjukkan kebaikan, pergauli. Kalau menunjukkan yang nakal-nakal gitu, ya jangan dijauhi, tapi ya cuma disapa aja, jangan dimusuhi, malah gak baik. Nanti imbasnya sama kita sendiri juga. laula al ilma lakana annasu ka'al bahaimi. Seandainya tiada berilmu, manusia itu seperti binatang. Iya, emang yang membedakan manusia sama hewan itu kan dari ilmu. Karena binatang kan tidak punya ilmu, manusia diciptakan karena punya ilmu. Sama sih sifatnya antara manusia sama kera itu sama, cuma kera kan nggak punya ilmu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Al ilmu fi asgori ka anna nakshi al hajari. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Jadi kalau antum belajar mulai sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau antum belajar pada waktu tua gitu ya, itu seperti mengukir di atas air. Apa bedanya? Kalau mengukir di atas batu itu kayaknya permanen gitu ya. Apa ya? Itu ukirannya itu gak bisa dihapus. Tapi kalau antum mengukir di atas air, kalau mengukir di atas air itu namanya kayak ngukir shred gitu ya, itu kan akan tertutup kembali. Jadi intinya kalau antum ngukir kalau ngukir belajar waktu kecil itu ingatannya itu cepat, permanen, gak cepat hilang. Kalau belajar pas dewasa itu cepat hilang. Soalnya banyak kendala, banyak pikiran, banyak dosa. Jadi ilmu itu susah. Tapi ya tetap kita ya sampai minal mahdi ilal lahdi tetap tetap nyari ilmu meskipun dewasa, sekalipun nanti cepat hilang gak apa. Lan taj'al ayyamu allati madad, tidak akan kembali hari-hari yang lalu. Iya, al waktu asmanu yadhabi, waktu adalah emas, nggak bisa dibeli. Apalagi yang hari-hari yang lalu, kamu yang kecil itu pengen kecil kembali, nggak bisa. Siapa yang bisa beli waktu? Kecuali Doraemon ya. Ta'alam as-saghiran wa amal bihi kabiran. Belajarlah di waktu kecil dan amalkan ketika dewasa. Jadi sekarang ini antum belajar, nanti kalau bisa amalkan itu ilmu-ilmu yang dipelajari semenjak kecil ini diamalkan biar ilmunya bermanfaat. Baiklah, cukup 20 kata mutiara, besok kita hafalan ya. Maksudnya setoran dan dilanjutkan dengan kosakata atau kata mutiara yang baru. Dan lupa setoran ya, 20 kata mutiara untuk hari ini dan beserta artinya. Baiklah, kurang lebih Bapak mohon maaf jika ada salah kata yang